Selamat datang kembali di Rumah Sehat Lansia, channel yang selalu berkomitmen untuk menyajikan informasi terkini dan terpercaya demi menjaga kualitas hidup para lansia. Hari ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat relevan dan seringkali menjadi perhatian banyak keluarga. Kesehatan pencernaan pada usia lanjut. Mungkin banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa seiring bertambahnya usia, tubuh kita mengalami perubahan signifikan, termasuk pada sistem pencernaan. Penelitian menunjukkan bahwa sekitar 78% orang di atas usia 60 tahun mengalami penumpukan limbah di usus mereka. Kondisi ini bukan hanya sekadar ketidaknyamanan, melainkan bisa memicu berbagai masalah kesehatan yang lebih serius, mulai dari kembung dan sembelit kronis hingga melemahnya sistem kekebalan tubuh, penurunan energi, dan bahkan dapat memengaruhi fungsi kognitif atau otak. Lantas, mengapa ini bisa terjadi, dan apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya? Mari kita selami lebih dalam. Sistem pencernaan manusia adalah mesin yang kompleks dan luar biasa. Tetapi seperti mesin lainnya, ia juga mengalami keausan seiring waktu. Pada lansia, beberapa faktor alami dan gaya hidup berperan besar dalam munculnya masalah pencernaan. Pertama, otot pencernaan melemah secara alami. Usus kita memiliki otot yang bertanggung jawab untuk mendorong makanan dan limbah melalui saluran pencernaan dalam proses yang disebut peristaltik. Seiring bertambahnya usia, otot-otot ini kehilangan kekuatan dan elastisitasnya, membuat proses pencernaan menjadi lebih lambat dan kurang efisien. Akibatnya, makanan lebih lama berada di dalam usus, yang dapat menyebabkan penyerapan air berlebihan dan feses menjadi lebih keras, memicu sembelit. Kedua, produksi asam lambung dan enzim. Pencernaan berkurang. Asam lambung dan enzim adalah kunci utama dalam memecah makanan menjadi nutrisi yang bisa diserap tubuh. Kekurangan keduanya berarti makanan tidak tercerna dengan baik, meninggalkan isi sisa yang dapat menjadi fermentasi di usus, menyebabkan gas, kembung, dan rasa tidak nyaman. Ini juga berarti penyerapan nutrisi penting menjadi tidak optimal, yang bisa berdampak pada kesehatan secara keseluruhan. Ketiga, penggunaan obat-obatan yang banyak dan beragam. Banyak lansia mengonsumsi beberapa jenis obat setiap hari untuk mengelola kondisi kesehatan kronis seperti tekanan darah tinggi, diabetes, atau masalah jantung. Sayangnya, banyak dari obat-obatan ini memiliki efek samping yang dapat memperlambat motilitas usus atau mengganggu keseimbangan bakteri, baik di dalam sistem pencernaan. Beberapa obat, seperti diuretik, antasida, atau suplemen zat besi, secara khusus dikenal dapat menyebabkan sembelit. Keempat, perubahan gaya hidup. Seringkali, seiring bertambahnya usia, tingkat aktivitas fisik seseorang cenderung menurun. Kurangnya bergerak dapat memperlambat proses pencernaan. Selain itu, asupan air yang tidak mencukupi juga menjadi masalah umum. Dehidrasi, bahkan yang ringan, dapat membuat feses menjadi kering dan sulit dikeluarkan. Pola makan yang berubah, seperti konsumsi lebih banyak makanan olahan yang rendah serat dan tinggi lemak, juga berkontribusi pada masalah pencernaan. Makanan tinggi serat sangat penting untuk menjaga volume feses dan melancarkan pergerakan usus. Terakhir, ada bahaya terkait penggunaan pencahar kimia secara berlebihan. Banyak lansia yang mencari solusi cepat untuk sembelit beralih ke pencahar kimia. Meskipun memberikan kelegaan instan, penggunaan jangka panjang dapat menciptakan ketergantungan. Tubuh menjadi malas dan kehilangan kemampuan alaminya untuk buang air besar tanpa bantuan, bahkan dapat merusak saraf di usus besar. Ini adalah siklus yang berbahaya dan perlu dihindari. Memahami akar permasalahan ini adalah langkah pertama menuju solusi yang lebih sehat dan alami. Melihat kompleksitas masalah pencernaan pada lansia, penting bagi kita untuk mencari solusi yang tidak hanya efektif, tetapi juga aman dan berkelanjutan. Kita akan membahas pendekatan alami yang dapat membantu membersihkan usus dan menjaga kesehatan pencernaan jangka panjang. Fokus utama kita adalah sebuah minuman pembersih usus alami yang bahan-bahannya mudah ditemukan, dan cara kerjanya telah terbukti secara ilmiah. Minuman ini terdiri dari air, garam laut atau Himalaya, jus lemon segar, dan sekam psyllium. Mari kita pahami mengapa kombinasi ini begitu efektif. Pertama, garam laut atau Himalaya. Garam ini bekerja melalui prinsip osmosis. Ketika dikonsumsi dengan air yang cukup, garam akan menarik air masuk ke dalam usus. Peningkatan kadar air di dalam usus akan membantu melunakkan limbah feses yang keras dan menempel di dinding usus, membuatnya lebih mudah untuk dikeluarkan.
Ini berbeda dengan pencahar stimulansia yang memaksa kontraksi usus. Kedua, jus lemon segar. Lemon bukan hanya sumber vitamin C yang kaya, tetapi juga mengandung asam sitrat. Asam sitrat ini berperan dalam merangsang produksi cairan pencernaan di dalam tubuh, termasuk empedu. Cairan ini sangat penting untuk memecah lemak dan membersihkan penyumbatan atau endapan yang mungkin terbentuk di saluran pencernaan. Lemon juga memiliki sifat detoksifikasi ringan yang mendukung fungsi hati. Ketiga, sekam psyllium. Ini adalah bintang utama dalam minuman ini. Psyllium adalah serat larut yang sangat kuat. Ketika dicampur dengan air, ia akan mengembang dan membentuk gel yang kental. Gel ini bertindak seperti sikat atau sapu alami yang lembut namun efektif. Menyapu sisa-sisa makanan, racun, dan limbah yang menempel di sepanjang dinding usus. Ia juga menambah volume feses, membuatnya lebih lunak dan lebih mudah untuk melewati usus. Serat psyllium juga dikenal sebagai prebiotik yang memberi makan bakteri baik di usus. Keempat, air panas. Penggunaan air panas bukan mendidih dalam pembuatan minuman ini memiliki beberapa keuntungan. Air hangat membantu melarutkan garam dan jus lemon dengan lebih cepat. Selain itu, suhu hangat dapat membantu merelaksasi otot-otot saluran pencernaan dan membuat minuman lebih mudah diterima oleh tubuh dibandingkan dengan air dingin yang mungkin menyebabkan sedikit kejutan pada sistem. Proses pembuatan minuman ini cukup sederhana. Panaskan sekitar 1 liter air hingga hangat tidak mendidih. Tuangkan air ke dalam wadah. Tambahkan 2 sendok teh garam laut atau Himalaya dan perasan setengah buah lemon segar, lalu aduk hingga garam larut. Terakhir, tambahkan 1 sendok makan besar sekam psyllium. Aduk kuat selama sekitar 30 detik. Tutup wadah dan kocok lagi selama 30 detik untuk memastikan semua bahan tercampur rata dan psyllium mulai mengembang. Penting untuk meminumnya dalam waktu sekitar 10 menit setelah dicampur, sebelum terlalu mengental dan sulit diminum. Setelah mengonsumsi minuman ini, disarankan untuk berbaring miring sebentar mulai dari sisi kiri, lalu berganti ke sisi kanan, sambil memijat lembut perut. Ini membantu distribusi cairan di dalam usus. Usahakan untuk menahan cairan di dalam tubuh selama setidaknya 30 menit sebelum merasakan dorongan untuk ke kamar mandi. Reaksi setiap orang bisa berbeda, tetapi biasanya efek pembersihan akan mulai terasa dalam waktu 1 hingga beberapa jam. Pembersihan usus ini adalah langkah awal yang baik, tetapi untuk kesehatan pencernaan jangka panjang diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif. Untuk mencapai kesehatan pencernaan yang optimal pada lansia, pembersihan usus hanyalah salah satu bagian dari puzzle. Penting untuk mengadopsi protokol kesehatan pencernaan jangka panjang yang mencakup kebiasaan makan, hidrasi, dan suplementasi. Probiotik. Pertama, strategi serat yang tepat. Serat adalah pahlawan tanpa tanda jasa bagi sistem pencernaan kita. Untuk lansia, peningkatan asupan serat harus dilakukan secara bertahap untuk menghindari kembung atau gas yang berlebihan. Targetkan 25-40 gram serat per hari. Sumber serat yang sangat baik meliputi alpukat yang kaya serat larut dan tak larut, pir dan buah beri seperti raspberry, blueberry, stroberi yang tinggi serat, sayuran silangan seperti brokoli dan kubis Brussels, serta artichok yang kaya inulin, serat prebiotik. Selain buah dan sayur, biji-bijian utuh, kacang-kacangan dan biji-bijian seperti biji chia dan biji rami juga merupakan sumber serat yang fantastis. Penting untuk mengonsumsi berbagai jenis serat untuk mendapatkan manfaat maksimal. Kedua, strategi hidrasi yang cerdas. Air adalah pelumas utama bagi sistem pencernaan. Kebiasaan minum yang baik sangat krusial. Mulailah hari dengan minum segelas air hangat saat perut kosong. Air hangat dapat membantu merangsang usus dan melancarkan pergerakan. Sepanjang hari, usahakan minum air suhu ruangan secara teratur. Hindari minum air dingin terlalu banyak, karena dapat mengerutkan pembuluh darah di usus dan memperlambat pencernaan. Aturan umum yang baik adalah minum air 30 menit sebelum makan dan menunggu setidaknya 1 jam setelah makan untuk minum dalam jumlah besar, agar tidak mengencerkan asam lambung yang penting untuk pencernaan. Ketiga, waktu pemberian probiotik yang optimal. Probiotik adalah bakteri baik yang hidup di usus kita dan berperan penting dalam pencernaan, penyerapan nutrisi, dan kekebalan tubuh. Untuk efektivitas maksimal, probiotik sebaiknya dikonsumsi saat perut kosong, baik di pagi hari sebelum sarapan, atau sebelum tidur di malam hari. Ini memungkinkan bakteri untuk melewati asam lambung dengan lebih sedikit hambatan dan mencapai usus. Sumber probiotik alami yang sangat baik meliputi
kefir minuman fermentasi susu, kombucha teh fermentasi, asinan kubis sauerkraut, kimchi acar fermentasi khas Korea, dan cuka sari apel yang tidak disaring. Pertimbangkan juga suplemen probiotik berkualitas tinggi jika asupan dari makanan dirasa kurang. Selain ketiga pilar utama ini, ada beberapa obat alami lain yang dapat mendukung kesehatan pencernaan. Lidah buaya aloe vera. Jus lidah buaya murni dapat bertindak sebagai pencahar alami yang lembut, membantu meredakan sembelit, dan mengurangi peradangan di saluran pencernaan. Pastikan untuk menggunakan jus lidah buaya yang food grade. Biji chia. Biji chia adalah pembangkit tenaga serat. Ketika direndam dalam air, biji ini menyerap cairan dan membentuk gel yang membantu melunakkan feses dan melancarkan pergerakan usus. Mereka juga merupakan sumber asam lemak omega 3 yang baik. Biji rami. Sama seperti biji chia, biji rami juga kaya akan serat larut dan omega 3. Untuk memaksimalkan manfaatnya, biji rami sebaiknya digiling sebelum dikonsumsi karena biji utuhnya sulit dicerna. Penting untuk diingat bahwa setiap individu itu unik. Sebelum mencoba pembersihan usus atau perubahan diet signifikan, terutama bagi lansia dengan kondisi kesehatan serius, tekanan darah tinggi, masalah ginjal, atau yang sedang mengonsumsi banyak obat, sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter. Dokter dapat memberikan saran yang disesuaikan dengan kondisi kesehatan masing-masing. Terakhir, setelah melakukan pembersihan usus, mengonsumsi probiotik sangat dianjurkan untuk mengisi kembali populasi bakteri baik yang mungkin ikut terbawa selama proses pembersihan. Kesehatan pencernaan yang optimal bukanlah sekadar masalah kenyamanan, melainkan fondasi penting bagi kualitas hidup yang baik, terutama bagi para lansia. Video ini telah membahas secara mendalam berbagai permasalahan pencernaan yang sering dihadapi oleh individu di atas usia 60 tahun, mulai dari melemahnya otot pencernaan, berkurangnya produksi enzim, dampak samping obat-obatan, hingga pengaruh gaya hidup modern. Kita juga telah menyadari bahaya ketergantungan pada pencahar kimia yang dapat merusak kemampuan alami tubuh. Namun, kabar baiknya adalah ada banyak solusi alami dan perubahan gaya hidup yang dapat kita terapkan untuk memperbaiki dan mempertahankan kesehatan pencernaan. Minuman pembersih usus alami yang terdiri dari air, garam, lemon, dan psyllium adalah contoh pendekatan holistik yang dapat membantu melancarkan sistem dan menghilangkan limbah yang menumpuk. Kita telah memahami bagaimana setiap bahan bekerja secara sinergis untuk mendukung proses detoksifikasi dan pembersihan usus secara lembut. Lebih dari sekadar pembersihan instan, video ini juga menekankan pentingnya adopsi protokol kesehatan pencernaan jangka panjang. Ini meliputi peningkatan asupan serat secara strategis dari berbagai sumber makanan alami, praktik hidrasi yang cerdas dengan minum air hangat dan teratur, serta pemberian probiotik pada waktu yang optimal untuk mendukung mikrobioma usus yang sehat. Penambahan bahan alami lain seperti lidah buaya, biji chia, dan biji rami juga dapat memberikan dukungan ekstra yang signifikan. Pesan kunci yang ingin disampaikan adalah bahwa kesehatan pencernaan yang baik dapat dicapai melalui kombinasi pola makan seimbang, hidrasi yang cukup, aktivitas fisik yang teratur, dan pembersihan alami sesekali yang dilakukan dengan bijak. Pentingnya berkonsultasi dengan profesional medis sebelum melakukan perubahan besar, terutama bagi mereka yang memiliki kondisi kesehatan yang mendasari, tidak boleh diabaikan. Mengambil kendali atas kesehatan pencernaan berarti memberdayakan diri sendiri untuk hidup dengan lebih banyak energi, sistem kekebalan tubuh yang lebih kuat, dan pikiran yang lebih jernih. Ini adalah investasi berharga untuk masa tua yang lebih bahagia dan produktif. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu untuk menyaksikan video ini di Rumah Sehat Lansia. Kami berharap informasi yang telah kami bagikan hari ini dapat memberikan pemahaman baru dan motivasi bagi Anda untuk lebih peduli terhadap kesehatan pencernaan. Langkah kecil yang konsisten dapat membawa perubahan besar dalam jangka panjang. Jangan ragu untuk membagikan video ini kepada teman dan keluarga Anda yang mungkin membutuhkan informasi serupa. Berikan juga komentar di bawah jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin berbagi pengalaman pribadi terkait kesehatan pencernaan. Kami sangat senang bisa berinteraksi dengan Anda. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami yang akan datang. Sampai jumpa di video berikutnya dan selalu jaga kesehatan Anda.